Halo semua, selamat datang di channel Hits CDJ. Saya Ija selaku host pada podcast kali ini. Di sini kita udah bersama Ketua Umum Himpunan Sistem Informasi nih. Gimana nih Kak kabarnya? Siap gak ditanya? Oh ya, halo semuanya. Alhamdulillah sih kabarnya baik. Kalau untuk bertanya siap sih, harusnya siap sih ya, guys. Sebenarnya sih deg-degan juga, cuman ya asik aja kayak ngobrol-ngobrol sini kan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita bisa kenalan dulu nih Kak. Dari namanya, terus seberapa sih silakan. Oke, semuanya saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Alendra Katua Mahensa. Sekarang itu ada di semester 5 sih Kak. Nah, ceritain dong Kak, awal Kakak tertarik gitu join himpunan ini kenapa gitu? Boleh nggak sih ceritain nih? Boleh banget sih Kak. Awalnya tuh tertarik di himpunan nih karena memang dari SMA dulu tuh udah pernah ikut kegiatan sih Kak, OSIS. Kebetulan memang waktu itu saya tuh dipercaya lah buat mimpin ketua OSIS di sekolah. Jadi di perkuliahan ini pengen lebih nyoba lagi aja gimana sih sensasinya kalau di dunia kuliah itu buat mimpin sebuah organisasi di perkuliahan itu gimana. Itu sih Kak yang pengen dorong buat jadi ketua di Himpunan Mahasiswa Rutin Informasi. Mungkin terus ada ini nggak sih Kak, apa kayak hal-hal lucu gitu ketika join organisasi gitu? Ada nggak sih hal-hal lucu gitu? Kalau untuk hal lucu selama di Himpunan Mahasiswa Informasi itu ya Kak, kalau dulu itu sih ada sih Kak. Sempet tahun kemarin tuh kita lagi ngadain acara namanya itu Karnaval IT. Terus lagi briefing tuh, lagi rapat tuh di malam di aula. Kebetulan malam tuh tiba-tiba mati lampu Kak. Di lampu terus hujan, disertai diterus kan. Mau lanjut juga bingung kan kalau mati lampu gitu. Terus kalau pas jadinya rapat tuh udah kayak nggak bagus lagi. Jadi kami tuh cerita aja, saling cerita horor, cerita masa kecil yang ngalur ngidul gitu ada. Jadi agak bikin lucunya sih untuk pada saat itu. Oke. Kakak ini kan sekarang ketum nih ya kan. Nah terus apa sih yang bikin kakak mau jadi ketum gitu? Apakah ada gitu ya dari dorongan dari kawan-kawan kakak gitu? Ada nggak sih Kak? Kalau untuk dorongan tuh ada sih dari teman-teman angkatan juga pada nyaranin sebenarnya buat ya mungkin mereka saya tuh aktif di sebelumnya tuh sebelumnya tuh aktif, terus ya sering lah join setiap event gitu yang diadain untuk HIMSI itu sendiri. Jadi itu jadi buat salah satu dorongan saya buat mencalonkan diri jadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, kalau dari keluarga sendiri nih Kak, kayak dukung gak sih Kak pas kakak tahu kakak bakal kanamin jadi ketua umum gitu? Dari keluarga sendiri dukung gak? Itu dari keluarga itu dukung banget Kak. Dari keluarga itu sangat dukung. Waktu itu pernah seri saya juga tuh sama ayah sama ibu di rumah. Bahwasanya gimana nih Bu ya, kalau misalnya Alin tuh mencalonkan diri sebagai ketua umum gitu. Dari mereka sih responnya oke aja itu, wah bagus itu sebenarnya buat memang untuk ke depannya itu buat diri kamu tuh bagus katanya. Tapi ya kalau diingat jangan lupa sama tujuan kita awal di kampus kan apa ya, itu ya belajaran tentunya. Jadi jangan sampai kita ikut organisasi terus akademik kita juga terganggu gitu lah. Oke, mungkin ini bakal masuk ke yang rada-rada serius kali ya kayak. Nah, pasti udah kepikiran dong mau bawa himpunan ini mau kemana gitu. Boleh nggak sih Kak share gitu visi misinya untuk himpunan kita ini? Oh ya benar sih. Kalau untuk visi saya sendiri tuh ya, visinya itu waktu awal mencalonkan diri tuh pengennya HIMSI itu jadi sebuah rumah atau himpunan yang penuh dengan rasa kekeluargaan, yang solid, terus berintegritas, sama ngejadiin HIMSI ini sebagai wadah gitu Kak buat pengurus
mahasiswa sistem informasi buat ngembangin kreativitas dan kredibilitas mereka itu sendiri. Kalau untuk visinya itu yang pertama meningkatkan rasa keluarga anak kelas ini Kak. Kalau di Kuna tuh yang terutama tuh keluarga anak kan enggak mengenali. Terus caranya tuh banyak ngelakuin diskusi gitu Kak. Diskusi antara pengurus, dewan pertimbangan sama dewan alumni. Sama juga nggak lupa mahasiswa sistem informasi itu sendiri. Terus yang visi saya kedua menjalin kerjasama dengan baik antara internal kampus maupun eksternal kampus. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik itu kita dapat pengetahuan dan relasi yang baru. Terus ada lagi nih Kak, kabar tak? Terus yang ketiga itu ada berhubungan baik Kak dengan para dosen dan jurusan gitu. Jadi kita kan di himpunan mahasiswa benda terlabelkan sistem informasi. Jadi ya kita harus berhubungan baik kita kan sama dosen-dosen buat membangun kreativitas dan kredibilitas pengurus itu sendiri gitu Kak. Itu sih Kak visi dan misi saya. Nah, terus kira-kira nih Kak, apa sih yang pengen Kakak capai gitu selama Kakak menjadi ketua umum gitu kan? Yang misalnya mungkin ada acara-acara keren gitu, apa mungkin bikin suasana himpunan ini jadi lebih solid gitu. Ada nggak sih Kak? Pastinya ada sih Kak. Yang pengennya tuh HIMSI itu jadi wadah buat mereka ini, entah itu pengurus, dewan pertimbangan, alumni ataupun mahasiswa sistem informasi itu sendiri Kak. Jadi mereka itu buat rasa nyaman mereka di himpunan FIBA. Jadi mereka tuh dianggap ada gitu di himpunan itu. Jadi mereka nggak kayak yang wah gua ini mah di kampus cuman kampus keluar kelas pulang itu nggak gitu Kak. Jadi kita pengennya tuh biar mereka itu ada rasa kompak, rasa keluargaannya gitu. Jadi ya buat mereka itu lebih dianggap gitu ya Kak, di kampus di kampus sih. Oke, ngomongin tantangan ini ya Kak. Pasti ada dong tantangannya kan ya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang bakal Kakak hadapin selama Kakak menjabat nih selama setahun ini gitu? Kalau tantangan dibilang tantangan sih pastinya ada dan kayak pasti di setiap organisasi aja tuh pasti ada. Kalau untuk saya pribadi tantangan itu mungkin lebih ke gimana sih lari minat pengurus terus mahasiswa barunya ini buat ikut andil gitu di himpunan mahasiswa sistem informasi itu sendiri. Jadi mereka ini gimana sih caranya mereka ini dianggap buat wah ternyata saya ini andal loh di himpunan mahasiswa sistem informasi itu sendiri gitu kan. Jadi ya mereka pengen gimana cara kita tuh narik mereka buat lebih nyaman ke HIMSI itu ya. Apalagi notabene orang-orang yang semisalnya nggak pernah aktif atau ikut kegiatan-kegiatan sebelumnya itu kan susah sih Kak buat narik mereka. Itu sih yang tantangan yang cukup besar buat saya. Nah, terus ada nggak sih Kak kira-kira gitu strategi atau langkah-langkah yang bakal Kakak hadapin buat tantangan itu gitu? Pasti Kakak nggak sendirian dong, pasti Kakak ada tim-timnya juga ya Kak ya. Gimana tuh Kak? Tantangannya ya benar sih yang dibilangin tadi, itu ada tim-timnya. Jadi ada pengurus-pengurusnya itu. Bisa dikasih tahu nggak sih Kak di sini apa aja tuh bidang-bidang yang Boleh dong sih tahu biar pemirsa-pemirsa ini tahu gitu HIMSI ini ada apa aja gitu ya Kak ya. Kalau di HIMSI itu di situ tuh ada 5 bidang Kak. 5 bidang. Yang pertama itu ada bidang kaderisasi. Terus yang kedua itu ada bidang penelitian dan pengembangan. Yang ketiga itu ada bidang pengabdian masyarakat. Yang keempat ada bidang pendidikan dan pengajaran. Terus yang terakhir itu ada bidang dana dan usaha. Jadi di setiap bidang itu ada kepala dan sekretaris bidangnya masing-masing Kak. Jadi mereka ada tupoksinya masing-masing. Jadi setiap bidang tuh udah ada prokjanya sendiri-sendiri. Jadi mereka tapi dari proyek-proyek bidang itu mereka tuh ada sendiri Kak, bukan kayak terpaku pada bidang sendiri. Jadi semua pengurus semua bidang itu saling kerjasama buat mencapai program kita tersebut bisa hasilnya maksimal gitu Kak. Oke, mungkin Kakak ada rencana gak sih buat
mempererat gitu hubungan antara anggota-anggota HIMSI gitu ya kan Kak. Kadang kan masih ada nih yang sesama anggota tuh masih yang belum kenal gitu loh, masih ada yang jaim-jaiman gitu. Gimana tuh Kak? Oh iya sih bener sih. Paling kalau dari kakaknya sama ada sekretaris sama bendahara umum itu lebih ke kayak ngajak mereka buat sharing-sharing bareng gitu sih Kak. Jadinya kalau kita sering bareng tuh kan feelnya pasti dapat tuh kan Kak. Feelnya dapat terus jadi setiap mana-mana tuh kamprongnya bareng gitu kayak. Jadi mereka tuh walaupun yang tadi awalnya nggak kenal, terus kita sering nongkrong, sering sharing-sharing, nggak terpapuanya himsidam tuh kayak itu entah misalnya mata kuliah atau apa masalah-masalah di rumah itu kita sharing-sharing gitu kan. Jadi kan positif dari kita tuh ada feel yang didapat gitu dari mereka itu sendiri. Terus buat anggota-anggota yang jarang aktif nih ya Kak. Nah ada nggak sih Kak cara atau apa gitu buat mereka nih lebih aktif lagi buat himpunan kita gitu? Ada nggak sih Kak? Ada sih ya. Jadi kita tuh lebih ke kayak adain program kerja itu atau event tuh ya. Event tuh kita kayak kerjain bareng-bareng gitu kan dari awal sampai akhir gitu. Dari mereka gimana sih rasanya ada event di kampus, terus apa sih yang bakal kita dapat setelah ngadain event ini, itu kan pasti dampaknya buat mereka sendiri tuh kerasa gitu kan daerah. Jadi lebih ke gimana caranya mereka itu apa sih yang didapat mereka HIMSI gitu Kak. Jadi mereka ikut organisasi itu nggak cuman ya ikut ngadain project terus aktif gitu lah, cuman itu harus Kak. Jadi mereka ada yang mereka dapat di MC, terus mereka bisa nuangin di dunia kerja nantinya gitu lah harapan. Oke, terakhir nih ya Kak ya, ada nggak Kak pesan-pesan gitu buat temen-temen nih yang udah dengerin ya kan, terutama buat anggota HIMSI gitu, ada nggak? Oh ya, untuk pesan buat seluruh pengurus nih Kak ya? Iya. Atau yang dengerin ya? Kalau pesannya sih semoga HIMSI itu bisa jadi wadah atau tempat buat mereka bisa ngembangin kreativitas, kredibilitas mereka itu, jadi bisa menambah value buat diri mereka sendiri gitu Kak. Jadi ya balik lagi tadi sih Kak, mereka bisa nuanginnya itu di dunia kerja. Jadi pada saat mereka di dunia kerja itu ada kendala atau problem, pasti nggak bakal beda jauh apa yang mereka alamin di organisasi yang ada di kampus itu Kak. Itu sih sebenarnya. Oke, mungkin ada nggak sih Kak harapan Kakak gitu buat himpunan kita ini makin kompak gitu lah, ada nggak Kak? Ada sih. Ya benar sih, harapannya buat himpunan mahasiswa sistem informasi itu semoga kita itu makin kompak, makin dapat feel keluargaannya, saling bersinergi sih Kak antara satu sama lainnya. Jadi buat harapan terbesarnya itu. Tapi untuk nggak cuman himpunan mahasiswa informasi aja sih Kak, cuman buat pengurus, itu juga buat mahasiswa yang dibilang nggak aktif gitu sih Kak. Dari mahasiswa pasifnya, terus buat dewan pertimbangannya, revisionernya, sama buat alumni juga. Semoga itu kedepannya semoga bisa terus kompak, terus ada rasa kekeluargaannya sih Kak. Oke teman-teman, gak berasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Makasih buat Kak Alen yang udah nyempetin waktunya dan cerita-cerita buat rencana HIMSI kedepannya. Itu keren banget sih program-programnya. Nah terus semoga visi misinya itu bisa tercapai juga, dan buat himpunan jadi makin solid lagi ya Kak. Amin banget sih Kak sebenarnya. Saya juga ngucapin makasih banyak nih Kak buat Kakak yang udah mengundang saya di podcast ini. Acaranya sih keren banget sih Kak ini podcastnya. Semoga podcast ini terus berjalan dan harus sebenarnya makin keren lagi gitu Kak. Amin. Setuju banget ya Kak. Buat teman-teman masih nih yang udah dengerin sampai akhir, buat teman-teman dukung terus
program-program dari Himpunan Sistem Informasi Dharma Jaya. Dan buat teman-teman tetap semangat. Tentu aja kita tutup dengan jargonnya Himsi. Kalau saya bilang Himsi, kalian bilang Antipati Gaya. Himsi, Antipati Gaya. Si